Jadi ada beberapa tugas yang diberikan Puan ke Gibran. Intinya ya untuk memenangkan PDIP. Ditunjuknya Gibran menjadi juru kampanye PDIP ini terasa sangat masuk akal ya. Bahkan boleh dibilang sebagai sebuah langkah yang super strategis. Gibran mengatakan saat ini ia tinggal menunggu instruksi dari Ketua Umum terkait perannya sebagai juru kampanye PDIP dalam pemilu 2024. Sikap ditempatkan di mana saja ketika mengemban tugas sebagai juru kampanye. Sesuai instruksi Bu Ketua Umum aja. Saya ngikut ditempatkan di mana-mana siap. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kita tengok ke belakang dulu ya. Bertahun-tahun lalu, pada tahun 2018, menjelang Pilpres 2019. Waktu itu sangat masif kampanye lawan politik Presiden Jokowi, terutama mereka yang membawa slogan 2019 ganti presiden. Suatu hari, kampanye kelompok ganti presiden yang dimotori oleh Neno Warisman ini menggelar aksi orasi di kota Solo, tepatnya di depan gerai martabak Markobar punya Gibran. Model-modelnya kayak menggeruduk gitu ya. Aksi ini dinilai tidak etis dan tidak elegan. Ya, begitulah kadrun ya. Mereka seakan menyerang dan mengancam ke arah anggota keluarga Presiden Jokowi. Mungkin berharap pihak Jokowi ciut atau pihak Gibran ketakutan gitu ya. Ternyata apa yang terjadi kemudian sangat jauh dari perkiraan mereka. Bahkan juga tidak disangka oleh publik. Di media sosial, pihak Markobar memberikan balasan yang kocak, sekaligus menohok. Orasi Neno malah dipuji, disebut merdu. Lalu kemudian Markobar mengucapkan terima kasih karena sudah antri untuk menikmati kelezatan martabaknya. Serta Markobar menunggu orderan dari mereka yang orasi itu. Postingan di medsos itu ditutup dengan ajakan untuk menebarkan kebaikan untuk sesama. Balasan pihak Gibran terhadap para lawan politik bapaknya mendapat banyak pujian. Gibran dinilai sangat dewasa menyikapi kontestasi politik yang brutal. Bahkan dinilai mampu mengalahkan kelakuan para kadrun yang ya kayak kadrun itu ya. Dulu namanya kampret ya. Gibran pun makin dikenal para netizen sebagai anak presiden yang punya bisnis sendiri, yang hidupnya tidak tergantung sama orang tua, yang bisa merubah keseriusan kontestasi politik menjadi kelucuan yang menghibur publik. Masih muda, tapi bisa lebih dewasa ketimbang para elit politik yang kelakuannya tuh nggak elok. Macam Amin Rais ya, serta nggak baperan, kayak SBY. Kini Gibran kerap disebut sebagai gula dalam percaturan politik tanah air. Daya tariknya luar biasa. Begitu banyak pejabat dan politisi yang menemui Gibran. Sesudah Gibran dilantik menjadi wali kota Solo pada Februari 2021, sudah banyak para pejabat dan politisi yang mengunjunginya. Misalnya, para menteri Jokowi seperti Budi Karya Sumadi, Gus Yakut, Erick Thohir, Ida Fauziah, Menpora yang lama ya Zainuddin Amali, Pak Basuki, Menteri PUPR, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ya memang kalau para menteri ini sih berkunjung sekalian bawa kerjaan ya. Beda dengan para politisi seperti Fahri Hamzah dari Partai Gelora, Ahmad Muzani dari Partai Gerindra, dan Bambang Susatyo atau Bamsud dari Partai Golkar. Banyak analisa pengamat politik yang menyebut penyebab ramainya pejabat dan politisi mengunjungi Gibran. Ada yang menyebut bahwa Gibran menjadi jalan penghubung ke Jokowi menjelang pemilu 2024 untuk merebut hati Jokowi. Karena Presiden Jokowi dinilai sebagai penentu siapa yang memenangkan Pilpres 2024. Ada pengamat yang menyebut mereka yang datang ke Gibran itu membutuhkan Gibran untuk menaikkan reputasi mereka di mata publik. Kurang lebih sama sih alasannya ya buat mendekati Presiden Jokowi juga. Makin mendekati pemilu, makin banyak politisi yang mengunjungi, bahkan makan bersama Gibran. Para ketua umum partai seperti Ketum PAN, Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketum Gerindra Prabowo mengajak Gibran makan bersama. Bahkan Anies Baswedan ya. Kata pengamat politik, hal ini merupakan bagian dari usaha membangun citra kedekatan. Tujuannya untuk mengurangi efek negatif politik ya. Karena kalau kandidat politik, terutama yang mau nyapres, kemudian dianggap sebagai lawan dari Presiden Jokowi, itu resikonya sangat besar.
Bahkan dari pihak oposisi, minimal ada kesan tidak dijauhi oleh Presiden Jokowi, walaupun tidak didukung. Karena endorse dari Presiden Jokowi itu penting ya, dan terbukti bisa meningkatkan elektabilitas. Ini bisa dilihat dari tren elektabilitas Prabowo sebagai salah satu capres yang terus meningkat ya. Sementara Anies, walaupun sudah mendekati Gibran, tapi dengan kelakuan yang makin antitesis Presiden Jokowi, ya makin nyungsep ya angkanya. Nah, ada cerita menarik soal politisi yang ingin terlihat dekat dengan Gibran ya. Baru saya baca hari ini. Malam minggu lalu di Solo berlangsung konser Dewa 19. Ahmad Dhani, musisi Dewa 19 yang juga seorang politisi, dia kan mau nyalek ya di 2024. Nah, dari panggung konser Dewa 19, Ahmad Dhani mengutarakan keinginannya untuk diundang ke rumah Gibran seperti Prabowo. Namanya mau nyalek ya, jadi nampaknya Ahmad Dhani ini lagi berusaha untuk terlihat akrab dengan Gibran gitu. Lalu apa jawaban Gibran? Ditanya awak media, Gibran nggak bilang ya atau tidak. Tapi Gibran menjawab bahwa dia nggak ngefans sama Ahmad Dhani. Rupanya Gibran sudah mulai menyeleksi para politisi yang bisa memanfaatkan dirinya ya. Oke, lanjut ya. Bicara soal elektabilitas. Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa Prabowo unggul di kalangan generasi Z yang berumur 17-26 tahun. Prabowo juga unggul di kalangan generasi Y atau yang berumur 27-41 tahun. Sementara Ganjar Pranowo unggul di generasi X yang berumur 42-55 tahun dan generasi Baby Boomers yang berumur 56-74 tahun. Keunggulan Prabowo terhadap Ganjar di generasi Z itu mencapai 8,2%, sedangkan pada generasi Y, Prabowo hanya menang tipis 0,8% dari Ganjar. Sepertinya Ganjar harus lebih diekspos ya di generasi muda. Kalau Prabowo sih memang sudah dikenal duluan sebagai capres, karena ikut Pilpres 2014 dan 2019. Pak Ganjar nih, yang belum dikenal sebagai capres di kalangan generasi muda, belum begitu populer gitu ya. Padahal katanya generasi Z ini termasuk generasi yang cukup apatis terhadap politik ya. Perhatian mereka tuh kurang gitu terhadap politik. Nah ini tantangan tersendiri buat Ganjar Pranowo ya. Selain harus intens berinteraksi dengan mereka, Ganjar harus didukung oleh juru kampanye yang dikenal oleh generasi ini. Saya kira ini adalah salah satu alasan mengapa PDIP akhirnya memberikan tugas ke Gibran sebagai juru kampanye buat PDIP dan buat Ganjar tentunya ya. Menurut Gibran, mandat ini sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani kepadanya. Ketika mereka mengadakan pertemuan di Solo pada hari Sabtu lalu, tanggal 27 ya. Jadi ada beberapa tugas yang diberikan Puan ke Gibran. Intinya ya untuk memenangkan PDIP. Ditunjuknya Gibran menjadi juru kampanye PDIP ini terasa sangat masuk akal ya. Bahkan boleh dibilang sebagai sebuah langkah yang super strategis. Keberhasilan anak itu kan juga jadi simbol keberhasilan orang tua ya. Gibran sudah berhasil secara mandiri dari segi bisnis maupun dari segi karir politik. Artinya Gibran tidak ada kesulitan ketika mengkampanyekan dirinya sendiri karena dia sudah punya prestasi dan hasil kerja yang nyata. Justru waktu Gibran kampanye di Pilkada Solo dulu ya, itu dibantu oleh Ganjar Pranowo. Nah, sekarang gantian, Gibran yang bakal mengkampanyekan Ganjar Pranowo di ajang Pilpres 2024. Saya yakin kampanye Gibran akan seru, kreatif, dan inovatif. Seseru promosi Markobar dulu yang sanggup mengalahkan aksi ganti presiden di mata publik, gitu kan? Saya kira Gibran bakal menjadi juru kampanye yang efektif buat PDIP dan Pak Ganjar ya. Kita doakan sukses tentunya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe di channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.